Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang progresif. Ada beberapa faktor yang perlu kita bahas tentang lensa progresif. Pertama, kita akan membahas lensa progresif tersebut. Lensa progresif adalah lensa yang mempunyai multifungsi atau mempunyai 3 titik fokus untuk jarak jauh, dan untuk jarak dekat, ada juga untuk jarak menengah. Ini sangat berguna sekali atau bermanfaat sekali bagi pekerja kantor. Kenapa? Kalau kita melihat jarak menengah, yaitu aktivitas melihat komputer, itu dengan lensa progresif akan menjadi sangat enak dan nyaman. Misalnya kalau kita pakai lensa bifokal atau dua fungsi atau lensa kritok, kita akan naikkan kacamata atau menurunkan kacamata seperti ini, karena hanya mempunyai 2 titik fokus. Kalau kita dengan lensa progresif, kita akan mudah untuk mengaplikasikan kacamata tersebut. Tinggal kita melihat bagian tengah, melihat bagian atas, melihat bagian bawah. Sering terjadi pada lensa progresif ada sebagian pasien yang merasa tidak nyaman atau pusing ataupun tidak nyaman dengan pemakaian kacamata progresif. Karena apa? Lensa progresif itu untuk pemasangan lensanya harus benar-benar akurat. Yang paling pertama adalah kita harus mengukur PD pasien atau pupillaris distance pasien. Ini sangat-sangat berguna sekali, karena dengan penitikan atau pengukuran pupillaris distance itu akan mempengaruhi enak dan tidaknya untuk kacamata, apalagi kacamata progresif misalkan -1 ADD +1. Untuk penderita miopia dan presbiopia jadi 1, misalkan umurnya 40 tahun, miopianya -1, otomatis ADC-nya +1. Itu akan sangat sulit untuk pemasangan atau adaptasinya lensa tersebut. Saya akan memberikan contoh pada lensa progresif seperti ini. Ada lokasi yang paling atas ini untuk jarak jauh, dan di sini ada tanda plus, ini untuk titik fokusnya. Jadi pupil pasien dan tanda plus pada lensa progresif ini harus benar-benar tepat. Ini yang menjadi salah satu faktor utamanya lensa progresif dipakai enak dan tidak enak. Untuk yang kedua, waktu pengukuran pupillaris distance atau PD pasien itu harus benar-benar diperhatikan. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pupillaris distance. Yang terpenting, pasien itu duduk secara tegak dan tidak boleh bergerak. Misalkan kepala bergerak ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah, itu akan mempengaruhi hasil dari pengukuran pupil tersebut. Untuk pemasangan lensa progresif itu harus benar-benar sinkron. Misalkan RO-nya atau refraksionisnya, misalkan menulis resep -1, adhesion +1. Oke, lensa sesuai dengan ukuran refraksionis. Kemudian untuk tenaga faset atau opticiannya itu misalkan beda. Kalau opticiannya itu tidak benar-benar sinkron atau tidak menguasai pemasangan lensa progresif, maka hasilnya juga kurang enak. Yang paling bagus adalah jadi seorang refraksionis dan optician itu jadi satu. Misalkan yang memeriksa refraksionisnya, kemudian yang pasang lensa progresif juga yang memeriksa tersebut. Nah, itu akan menjadikan
hasil dari lensa progresif yang benar-benar maksimal dan akurat. Sementara itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.